wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Baik, terima kasih waktu yang diberikan oleh moderator pada saya. Insya Allah untuk audiens semuanya, insya Allah kali ini saya menyampaikan kritik dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani atas teori Karl Marx ya. Di mana kemarin kita membahas kritik atas hukum evolusi sosial. Nah, sekarang kita membahas kritik atas bagian tertentu dari hukum evolusi sosial itu, yaitu pergeseran dari kapitalis ke sosialis. Gitu ya. Jadi kemarin kita bahas hukum evolusi sosial. Jadi kan di dalam teorinya Karl Marx itu tahapan manusia itu dari komunisme primitif, itu versi ideal awal, ya, kemudian berubah ya, jadi ada kesenjangan, mulai ada kesenjangan sedikit sehingga muncul kesukuan ya. Komunisme primitif itu yang dianggap versi ideal ya, ketika manusia di gua itu semuanya sama rasa sama rata, kemudian lama-lama ditemukan kapak batu sehingga muncul kesukuan, ada yang mimpin, ada yang lebih kuat dari yang lain. Berlangsung beberapa waktu, kemudian muncul kerajaan, ya, siapa menguasai pedang berarti dia pemimpin, kemudian sekian waktu muncul kekaisaran ya, siapa menguasai berbagai komponen yang terkait dengan persenjataan canggih untuk ukuran zaman itu, ya berarti dia yang akan menguasai kaisaran. Kaisaran berlangsung beberapa waktu, kemudian muncul kapitalisme. Siapa yang menguasai mesin, itu dialah yang menguasai manusia. Kemudian terjadi pergeseran, yaitu orang yang dipimpin oleh komunitas manusia menguasai mesin ini akan muak. Nah, kemudian muncul uh, sosialisme, gitu ya. Sosialisme uh, di mana para buruh menyingkirkan para pemilik modal, ya, pemilik kapital. Nanti ujung-ujungnya dari sosialisme nanti menjurus yang lebih rata lagi, yaitu komunisme. Nah, itu versi versi Karl Marx seperti itu. Nah, ini teorinya yang dikatakan sosialisme ilmiah. Ilmiahnya itu perubahan manusia begini. Nah, itu ya, itu versi Karl Marx seperti itu, dan menganggap sosialisme versi yang lain, apakah versi anarki, versi masuk parlemen dengan sosialisme negara, ya, apakah dengan sosialisme yang lain-lain, itu disebut sosialisme utopia. Itu pembahasan kemarin seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas eh, kita akan membahas satu tahapan saja, yaitu pergeseran dari kapitalisme menuju sosialisme. Karena itu yang diidam-idamkan ya, diidam-idamkan oleh orang-orang sosialis, gitu. Pergeseran dari kapitalisme ke sosialisme. Bagaimana umat Islam mendambakan khilafah setelah sebelumnya mulkan Jabarian, sebelumnya lagi mulkan Adon, sebelumnya lagi khilafah. Kira-kira cuman kalau kita kan ada dalilnya, kalau mereka kan sesuatu yang dianggap ilmiah. Gitu. Sesuatu yang dianggap ilmiah, sesuatu yang dianggap scientific. Nah, bagaimana tahapan dari kapitalisme menuju sosialisme? Gitu. Bagaimana tahapan dari kapitalisme menuju sosialisme? Jadi kalau menurut Karl Marx itu nanti berbagai dalam masyarakat kapitalis itu kan
masyarakat yang terdiri dari banyak perusahaan. Ya, pada akhirnya berbagai perusahaan itu bertarung ya, dan pertarungannya itu makin lama makin, dan pertarungannya itu relatif keras juga gitu. Apalagi kalau muncul penemuan itu itu banyak yang belum tikar. Dengan ditemukannya Android, Nokia langsung belum tikar. Dengan ditemukannya eh, Android pakai HP, Kodak belum tikar. Dengan ditemukannya batik printing, maka batik yang tulis gulung tikar. Itu contoh saja ya. Yang intinya dengan berbagai macam persaingan antara perusahaan itu tidak semuanya bisa bertahan. Tidak semuanya bisa bertahan sehingga nanti akan banyak perusahaan kecil, perusahaan super kecil dimakan perusahaan kecil dimakan perusahaan agak besar, perusahaan agak besar dimakan perusahaan besar dimakan perusahaan raksasa. Itu kan simbolnya pakai ikan ya, ikan teri dimakan ikan kembung, ikan kembung dimakan ikan kakap di apa makan ikan yang lebih gede lagi, ikan yang lebih lagi dimakan ikan hiu dimakan ikan paus, saya kira-kira seperti itu. Itu secara teori Kalmak itu nanti akan terjadi perusahaan intinya ini ya perusahaan yang lebih gede memakan perusahaan yang lebih kecil, dan memang beberapa faktanya itu terjadi, apalagi seringkali penemu itu kalah dengan pemodal gitu ya. Penemu apa kecap misalkan, penemu kecap yang penemu salah satu jenis kecap akhirnya eh, lama-lama lama, lama produknya populer, kemudian dibeli oleh pemodal, dibeli semerek-mereknya. Nah, kemudian penemu salah satu jenis kecap ini akhirnya ya sudah menyerah, cukup produknya dijual sudah. Itu seringkali begitu. Sehingga hanya perusahaan-perusahaan besar yang bertahan. Pada akhirnya kapitalis bukan lagi masyarakat pengusaha, tapi justru masyarakat buruh gitu ya, karena yang bertahan hanya perusahaan-perusahaan besar, sehingga banyak karyawan yang jauh lebih banyak kan, bukan masyarakat yang terdiri dari para entrepreneur seperti visi asalnya, tetapi tapi merupakan masyarakat yang terdiri dari perusahaan di mana mayoritas masyarakat sudah kan seperti itu. Amerika, Indonesia kan seperti itu. Sehingga besar saja. Nah, pada akhirnya masyarakat akan berontak karena terjadi kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Perusahaan-perusahaan besar itu menguasai masyarakat, masyarakat muak, masyarakat hidupnya digaji, masyarakat mayoritas baik buruh, sehingga buruh itu kan diposisikan sebagai alat produksi, sehingga ya namanya alat produksi kan kalau bisa gajinya jangan gede-gede kan, nanti akan mengganggu keuntungan perusahaan, sehingga karena masyarakat itu buruh, gimana caranya gajinya jangan gede, gajinya kecil saja, karena kalau besar mengganggu keuntungan perusahaan. Tetapi masyarakat juga konsumen. Kalau konsumen itu barangnya tidak terlalu menarik, ya barangnya tidak terlalu menarik, bukan maaf, kalau masyarakat tidak punya daya beli, kalau masyarakat tidak punya daya beli atas produk-produk yang keluar dari berbagai pabrik, maka masyarakat tidak sanggup membeli, sehingga ekonomi tidak bisa berjalan. Sehingga di satu sisi masyarakat hendaknya gajinya murah,
gajinya sedikit, tapi di satu sisi masih punya daya beli, sehingga berbagai produk dari perusahaan-perusahaan besar itu masih bisa dibeli. Nah, ring ini yang dimainkan, ya. Ring ini yang dimainkan. Jangan kecil-kecil banget, karena kalau kecil-kecil banget nggak punya daya beli. Tapi jangan sampai gede juga, karena kalau sampai gede, ya nanti akan membuat perusahaan nggak sanggup apa keuntungannya sedikit. Gitu. Jadi dimainkan di antara dua angka ini, gitu. Di antara angka masih sanggup beli dan angka angka apa eh, jangan terlalu gede gitu ya, sehingga apa nanti mengganggu perusahaan. Jadi dimainkan di antara dua angka ini. Nah, untuk menjalani ini semua ya, untuk menjalani ini semua itu yang pada akhirnya tidak semua perusahaan sanggup dan akhirnya terjadi ya dikuasai perusahaan besar dan posisi masyarakat hanya di bawah seperti itu terus menerus pada akhirnya masyarakat akan berontak. Teorinya begitu. Masyarakat akan berontak sehingga masyarakat kapitalis itu akan tumbang digantikan masyarakat yang tidak butuh kapitalis lagi, tidak butuh pemodal lagi. Sumber daya alam langsung dikuasai oleh buruh, buruh tidak butuh pemodal. Tamatlah riwayat pemodal. Ini versi versi khayalannya Kamak begitu gitu. Kayak bikin cerita kok kayaknya manis gitu ya. Oh, gini 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 tahapannya gini ujung-ujungnya tumbang. Pada akhirnya kaum buruh akan menemukan kehidupan yang indah yang tidak ada penindasan lagi ya seakan-akan kan gitu kalau dibikin cerita itu endingnya bagus seakan-akan kaum buruh itu menemukan kehidupan yang sangat indah yang tidak dikuasai pemodal. Nah, kira-kira tetapi apakah kenyataannya begitu? Apakah kenyataannya ternyata tidak? Ternyata kapitalis itu tidak tumbang. Gitu. Kapitalis itu tidak tumbang. Banyak hal ya, banyak hal. Banyak hal mengapa kapitalis itu tidak tumbang. Gitu. Jadi kapitalis itu sebabnya kapitalis itu mengoreksi dirinya. Wah ini masih terlalu kejam nih nanti, terlalu kejam nanti apa? Nanti bisa timbul huru hara. Sehingga kapitalis mengoreksi dirinya supaya masih bisa diterima. Perusahaan-perusahaan besar itu masih menjadi favorit masyarakat. Contohnya dengan apa? Misalnya dengan buruh sendiri menjadi pemilik saham. Sekian persen saham dijual ke para buruh. Misalkan para buruh punya koperasi ya, dan saham itu sebagian saham perusahaan itu dimiliki buruh. Itu contohnya begitu. Sehingga kepentingan buruh tidak akan meminta gaji yang maksimal gitu. Karena nanti kalau meminta gaji yang maksimal nanti keuntungan untuk koperasi juga akan melemah. Gitu. Nah, caranya gitu. Jadi ada dibuat ini ya apa ya dibuat supaya intinya tarik menarik antara pengusaha dan buruh itu menjadi melemah. Contohnya tadi ya saham dijual pada para buruh. Misalkan saham ini ya misalkan saham keluarga utama misalkan 51%, kemudian 45% dijual ke publik. Nah, kemudian berapa itu? 44% aja lah. 51 milik pemilik usaha ya. Kemudian milik owner 51, kemudian yang 44% dijual ke publik berarti 95 kan. 5%-nya milik koperasi buruh. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jadi dengan begitu itu akan ini ya akan mengurangi kesenjangan antara perusahaan dengan masyarakat. Jadi perusahaan itu
lebih terkesan lebih manusiawi. Nah, kemudian yang kedua adalah munculnya pergeseran dari zaman insinyur ke zaman sales, dari zaman industri ke zaman marketing. Kalau dulu perusahaan-perusahaan itu sedikit ya, yang karena butuh teknologi tinggi ya, sehingga persaingan itu hanya pada pemilik teknologi saja. Lama-lama teknologi itu ditemukan di mana-mana, ketemu teknologi ya. Sehingga kalau dulu itu pertarungannya itu pertarungan antara insinyur. Siapa bisa mendapatkan mahasiswa ITB yang pinter-pinter, maka perusahaannya berjaya kan. Dulu ya. Kalau di Indonesia ya, siapa yang mendapatkan para insinyur ITB yang para ahli dari ITB, maka perusahaannya berjaya. Maaf, saya ingin dulu. Nah, berikutnya teknologi banyak pihak, ditemukan oleh banyak pihak. Maka berikutnya muncul persaingannya, bukan persaingan teknologi lagi, tapi persaingan penjualan. Nah, sehingga muncul zaman marketing. Nah, berikutnya adu strategi antara para panglima marketing. Nah, di zaman marketing ini kapitalisme tampil lebih lembut. Ya, untuk bisa terbeli kan tampilannya harus mendekat ke masyarakat, maka yang dipilih adalah para pelawak kan gitu. Mensponsori ustadznya yang pintar melawak, mensponsori grup musik, maka grup musik, pelawak, penyanyi, wah, itu makin berjaya di zaman marketing ini. Karena sekarang bukan zamannya lagi persaingan teknologi, gitu, tapi persaingan penjualan. Maka perusahaan-perusahaan yang lebih bisa mendekat ke masyarakat itu yang lebih favorit, yang lebih favorit. Maka tampilan perusahaan pun bergeser. Kalau dulu sangar-sangar ya, gedungnya kayak kayak gedung Fakultas Hukum kan gitu kan, gedungnya dengan tiang-tiang versi Romawi gitu, dengan tiang-tiang megah gaya Romawi. Eh, Dulu perusahaan seperti itu, akhirnya perusahaan menjadi tampilannya serba lembut, gitu ya. Serba lembut dengan tampilan minimalis, tapi bahan maksimalis, seperti itu. Ya, dengan segala tampilan yang terkesan lebih manusiawi. Ini pergeserannya ke zaman marketing. Nah, kemudian zaman marketing ini ya persaingannya persaingan marketing. Nah, namanya marketing kan siapalah yang lebih bisa mendekat ke masyarakat, ya lebih digemari. Siapa yang lebih punya empati pada masyarakat, lebih digemari kan. Kan berarti persaingannya malah persaingan empati. Gitu. Persaingannya persaingan empati. Jadi persaingan lembut-lembutan. Gitu. Lah akhirnya para perusahaan-perusahaan itu lebih mendekat ke masyarakat. Sehingga ya perusahaan bisa bertahan. Bisa bertahan karena lebih mendekat ke masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga ya, perusahaan ya membentuk komunitas-komunitas, mensponsori komunitas-komunitas, mengakrabkan diri dengan masyarakat. Gitu. Dengan adanya komunitas-komunitas itu, penjualan-penjualan yang bertumbuh pada komunitas, gitu kan. Akhirnya perusahaan itu seakan-akan dengan masyarakat jadi teman. Nah, kemudian yang keempat mendukung program CSR misalkan. Ya. Program CSR kan juga ini ya, perusahaan dengan adanya program CSR itu kan akhirnya mensponsori menumbuhkan desa-desa gitu ya, menumbuhkan masyarakat ya, kelompok tani disponsori, gitu ya. Kelompok tani disponsori, kemudian eh, masyarakat nelayan yang bikin kapalnya dibantu perusahaan. Masyarakat membuat kebun coklat,
penjualannya dibikinkan oleh perusahaan kan itu. Mengakrabkan diri ke masyarakat. Saya sebenarnya kerja dalam urusan yang kayak gini cukup tahu gitu. Sebenarnya ini sebenarnya di atasnya kapitalis juga gitu. Cuma kan di bawahnya justru kalau ya sebenarnya namanya juga kerja kan yang tidak ada masalah ya. Kalau namanya kerja kan apa ya. Justru saya berpikir kalau yang mengerjakan ini orang-orang yang niatnya demi masyarakat benar malah niatnya untuk perbaikan masyarakat eh, ini ya memang ada efek positifnya. Cuma ini kan skala kecil gitu. Kalau kalau kayak gini diorganisir oleh negara langsung kan jauh lebih lebih besar gitu. Gitu. Nah itu beberapa contoh ya. Jadi contoh para kapitalis itu mendekat ke masyarakat. Jadi tambah lentur, gitu, tambah lentur. Nah kemudian yang kelima sekarang ini kan ini masyarakat itu kan masyarakat selama zaman ini ya selama zaman kapitalis itu kan terjadi pergeseran ya dari zaman pertanian, zaman industri, kemudian zaman informasi, gitu ya. Kalau zaman pertanian ya siapa yang menguasai bahan baku menang. Zaman industri siapa yang melakukan hilirisasi industri menang, kan gitu ya. Yang eh, yang menjualnya produk jadi menang. Nah kemudian yang berikutnya muncul zaman informasi. Siapa yang menguasai informasi maka dia yang akan bisa membuat produk yang tepat sasaran. Maka produk itu yang akan terbeli banyak. Nah zaman informasi akhirnya melemah. Nah kemudian zaman informasi masih di tulang punggungnya masih para pakar ya, pakar bisnis, pakar produk dan lain-lain. Nah kemudian ganti zaman medsos, ya, zaman medsos, zaman sekarang banyak TikTok, masa banyak tampilan TikTok, gitu. Maka justru muncul zaman matinya kepakaran, gitu. Ya. Matinya kepakaran yang lebih masyarakat yang lebih viral dia menang. Pokoknya aneh lah viral, trik-trik viral gimana? Yang viral yang menang, maka muncul terus menang. Enggak, tapi bisa heboh yang menang. Pinter terlalu kalem kalahan gitu. Zamannya seperti itu. Dan tapi sepanjang waktu itu kan kapitalis itu cuma ganti-ganti senjata dulu yang bergeser cuma lapis kedua saja gitu loh. Tapi level itu tetap para pemilik modal di zaman pertanian ya insinyur pertanian ya. Kemudian masuk zaman industri berarti insinyur industri. Kemudian masuk zaman marketing ya, zaman marketing itu ya panglimanya para manajer marketing. Ya kemudian ganti zaman informasi, ya maka panglimanya adalah para pakar, gitu. Para pakar spesialis yang lebih paham informasi utama yang nah kemudian sekarang zaman medsos, zaman TikTok, maka panglimanya adalah para influencer gitu loh. Sebenarnya ini cuma lapis kedua yang bergeser ini. Tadi ya jadi betapa lenturnya ini kapitalis itu. Pertanian trennya ganti gitu. Jadi trennya ganti maka justru komunisme itu kaku banget sehingga tahun 91 malah sudah hancur. Kapitalisme sampai sekarang malah malah masih bertahan gitu. Karena apa? Karena bisa berapa ya? Berevolusi tadi, berevolusi caranya, uslubnya. Tapi dari sisi prinsip-prinsipnya bahwa buruh itu hanyalah apa? Bahwa buruh itu hanyalah alat produksi, bahwa orientasi utama itu adalah keuntungan. Gitu. Ya sebenarnya kalau perusahaan mikir orientasi keuntungan ini wajar, nggak salah juga. Cuma bahwa masyarakat yang secara umum nilai nilai keuntungan, nilai materi itu menjadi jauh di atas yang lain
nilai yang lain jadi kurang diperhatikan, nah ini yang menjadi masalah. Jadi masyarakat kapitalis itu seperti itu, sehingga kesenjangan sosial itu terjadi gitu loh. Jadi masyarakat kapitalis itu seperti masyarakat Hindu zaman dulu aja, cuma kasta keduanya aja ganti gitu ya. Kasta keduanya dulu militer, kasta kesatria, sekarang sekarang ini para perusahaan besar gitu. Kasta ketiganya tetap bisa itu para, ya kalau sekarang ya Alfamaret, Indomaret, para inilah para pedagang lah. Kasta ketiga, kasta keempat tetap gitu ya. Kasta apa yang sangat utama ya kasta teorinya, kasta yang dihormati ya kasta Brahmana. Kalau kalau sekarang ya para pakar, para tokoh-tokoh akademik, tapi dalam prakteknya kasta paling dominan itu ya kasta ksatria. Nah, sekarang kesatrianya kesatria bisnis kan. Ya sebenarnya kesenjangan sosial nggak berubah sama sekali sebenarnya. Cuma beda senjata saja. Jadi kapitalis sanggup berevolusi. Ya karena apa ya? Kalau orang kalau berpikir uang itu kan biasanya luas kan. Gitu. Kalau fokusnya uang itu biasanya luas. Maka orang kapitalis itu ya cenderung luas. Yang luas yang menang. Gitu. Nah itu yang terjadi demikian ya apa dalam masyarakat kapitalis itu. Gitu. Jadi tidak bergeser menjadi masyarakat sosialis. Justru kadangkala yang terjadi, kadangkala yang terjadi adalah ketika terbentuk negara sosialis, malah para pimpinannya, tokoh-tokohnya malah bekerja sama dengan para kapitalis. Itu kan malah yang terjadi sebaliknya gitu loh, yang terjadi sebaliknya. Jadi barangkali ada yang pernah lihat film Animal Farm ya. Animal Farm itu kalau aslinya dari novel itu diubah jadi film, itu film kartun yang kalau novelnya itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu judulnya binatangisme, binatangisme. Tapi kalau judul bahasa Inggrisnya itu Animal Farm. Nah, itu mengisahkan perjalanan komunisme, tapi bikin versi lucu-lucuan. Jadi barangkali saya pernah cerita ya di masa dalam pembahasan sebelumnya ya. Jadi ada babi, ya, ceritanya ada babi yang kelihatan babi babi berwajah babi tua dan kelihatan arif bijaksana gitu ya. Babi tua yang babi tua di sebuah peternakan kelihatan arif bijaksana, dia memberikan wejangan pada hewan-hewan di dalam peternakan itu ya. Ada sapi, ada kambing, ada ayam dan lain-lain di peternakan itu, bahwa pemilik peternakan itu menindas sehingga binatang itu jangan lagi dikuasai oleh manusia. Sehingga binatang itu harus menjadi makhluk yang berkuasa sendirian tanpa didominasi oleh manusia. Sehingga ujung-ujungnya nanti dari binatang oleh binatang untuk binatang. Tidak ada tidak ada manusia berkuasa. Jadi peternakan itu harus menjadi milik binatang sendiri, manusia ownernya ya, peternaknya harus diusir. Nah, ceritanya begitu. Itu di sebuah peternakan yang agak besar ceritanya. Akhirnya binatangnya marah semua karena mendapat pengajaran dari si babi tua bijak ini. Ya. Akhirnya ini ya dari pemilik, dari peternaknya, dari owner peternakannya terusir. Nah, babi tua yang bijak ini punya beberapa murid, diantaranya murid yang dominan. Uh, Murid yang pertama itu babi hitam besar gagah, gendut, sangar. Itu namanya Napoleon. Nah, kemudian ada babi putih tapi kelihatan cerdas gitu. Nah, apa saya lupa namanya babi putih itu. Nah, akhirnya terjadi pertikaian antara babi hitam dan babi putih. Nah, kemudian babi tuanya meninggal
sehingga yang memimpin peternakan itu adalah si babi hitam. Nah, babi hitam itu punya pendapat bahwa revolusi atas peternakan ini cukup di peternakan ini saja, tapi yang penting dilaksanakan secara cepat. Sementara babi putih lebih pada filosofi bahwa revolusi atas peternakan ini adalah hal yang mulia, sehingga harus disebarkan ke peternakan-peternakan lainnya. Akhirnya terjadi pertikaian antara babi hitam dan babi putih yang sebenarnya saudara seperguruan ini. Nah, akhirnya babi putihnya diusir. Dalam pengusiran itu masih dikejar oleh binatang-binatang yang pro babi hitam. Akhirnya babi putihnya ini dibunuh. Gitu. Dibunuh, akhirnya babi hitam itu menjadi diktator yang berkuasa di peternakan. Nah, akhirnya babi hitam itu malah bekerja sama mencari peternak yang lama. Nah, babi hitam berpikir bahwa sudah berhasil mengawasi peternakan ini sehingga produktif, hasilnya dijual kepada peternak lama, ya. Pada orang, pada manusia yang dulu beternak di situ. Akhirnya terjadi kerjasama antara si babi hitam ini dengan peternak lama, dengan peternak yang lama, yang manusia. Yang akhirnya terjadi penindasan dan binatang ini akhirnya menjadi muak pada babi hitam. Nah, ini sebenarnya ini kisah yang benar-benar diadopsi dari kisah komunis di mana babi tua bijak itu sebenarnya Karl Marx gitu. Nah, kemudian babi Napoleon yang hitam sangar gendut itu hitam sangar gendut gede gitu ya. Apa itu Stalin, Yosef Stalin. Sementara babi putih yang cerdas yang diusir itu Leon Trotsky kan gitu. Leon Trotsky di Indonesia punya murid Tan Malaka, Stalin di Indonesia punya murid Musso kan gitu. Musso juga gede dhuwur, gede besar, sangar juga jadi kayak Stalin juga. Sementara Tan Malaka kecil, kelihatan pinter, dia kayak Trotsky juga. Nah itu kan kemudian yang di yang dilikuidasi di dalam cerita ini Lenin tidak ditampilkan. Nah, itu akhirnya Stalin kerjasama dengan pemilik bekerja sama dengan pemilik peternakan lama gitu. Itu kan berarti kira-kira Eisenhower lah gitu loh. Eisenhower presiden Amerika. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi justru terjadi penyimpangan dari impian orang sosialis. Jadi kalau dari kapitalis menuju sosialis, justru yang terjadi dari sosialis kerjasama dengan pihak kapitalis. Nah, itu dari sisi kegagalan ya. Jadi bahwa teori Karl dari sosialis itu dari kapitalis itu akhirnya nanti menuju sosialis tidak terjadi. Tidak terjadi ini ya banyak hal tadi ya. Banyak hal tadi ya yang kalau contoh ini kira-kira 6 ini ya, 6 jenis ya, 6, 6 beberapa kemungkinan tadi ya. 6 kemungkinan tadi diantaranya ya. Mungkin kalau kita cari mungkin masih ada cerita-cerita lain. Nah itu dari ini ya dari apa kesalahan dari teori Karl itu bahwa ikan besar akan makan ikan kecil, akhirnya yang berkuasa ikan besar dan ikan besar itu didemo oleh ikan-ikan kecil. Ternyata tidak terjadi. Ternyata yang berkuasa tetap kapitalis karena kapitalis bisa berevolusi dengan banyak hal tadi dan sosialis ternyata tidak punya komitmen, tidak bisa menjaga komitmen utuh sehingga bekerja sama dengan kapitalis. Nah, ini ya jadi kesalahan dari teori Karl ya ramalannya yang salah. Ya, ramalan Karl bahwa dari kapitalis menuju sosialis ternyata ramalan ini keliru. Ini kesalahan teori Karl yang kedua ya. Kalau kemarin kesalahan hukum evolusi sosial, nah ini adalah kesalahan dari teori pergeseran dari kapitalis ke sosialis. Nah kemudian kesalahan yang lain dari teori Karl adalah bahwa dia menganggap adanya modal dari pihak di luar buruh itu penindasan. Itu penindasan. Adanya modal dari pihak di luar buruh yang tidak ikut kerja itu penindasan. Nah, kalau caranya seperti itu kan berarti semua sirkah dalam Islam itu penindasan semua gitu. Nah, gitu. Kalau dalam Islam kan dibolehkan adanya sirkah. Sirkah itu patungan, bisa jadi
antara sistem gaduh itu kan, sistem gaduh sapi itu kan sirkah kan. Ada pemodal sapi, ada peternak sapi, ada pengelola sapi, ada pemodal sapi. Nah, pemodalnya kan nggak ikut kerja. Ini menurut sosialisme, ini penindasan. Intinya intinya adanya orang yang sekedar punya modal bisa ikut dapat untung, itu penindasan gitu ya. Itu versi versi kapital versi sosialis seperti itu. Ya, mungkin nggak pernah merasakan gimana gimana usaha tanpa modal kemudian dibantu pemodal, nggak mungkin nggak pernah merasakan suasana seperti itu. Yang dirasakan itu sudah ada pemodal besar menindas gitu. Ya, saya sendiri kan pernah ya, saya sendiri pernah jadi peternak selama 5 tahun gitu ya. Saya saat itu sempat menggalang modal. Ya, saya sapi itu saat itu sempat 33 itu milik saya sendiri satu, milik mertua satu, yang lain dari panti asuhan, dari pemodal yang lain, total sampai 33 ya. Itu pas banyak-banyaknya ya. Kalau secara umum ya paling cuma antara 10-15 gitu. Waktu saya mengelola itu mayoritas milik orang lain gitu. Mayoritas milik orang lain, itulah itu rasanya tuh dapat pemodal itu seneng banget gitu. Bisa dapat modal segini gitu loh. Itu seneng banget gitu. Sapi 33 ya satu senilai senilai hampir 400 juta saya dapat waktu itu. Itu rasanya, ya Allah bisa dapat modal segini. Jadi mungkin orang sosialis itu nggak merasakan seperti itu mungkin gitu. Atau mungkin eh, nggak pernah ketemu namanya Agnia Soleh kan gitu ya. Jadi kalau di Semarang kan apa ya berhubungan dengan beberapa pengusaha itu kan ada pengusaha-pengusaha soleh yang begitu rendah hati, yang begitu memuliakan tamu, sama pembantu aja begitu memuliakan. Maka orang lihat lihat orangnya juga nggak gemuk, itu kan kelihatan sekali tertib keuangan gitu. Ya bukan berarti yang gemuk salah, saya juga agak gemuk gitu. Tapi melihat orangnya ini kayaknya orangnya tertib keuangan gitu. Kayaknya orangnya amanah, dari caranya bicara itu kan kayak kelihatan orang amanah gitu. Nah gitu. Nah, lah apa ya, orang-orang kan sering nggak merasa namanya Agnia Soleh itu pihak yang sangat dibutuhkan gitu, sehingga sehingga komentar orang sosialis tentang model orang luar yang tidak ikut kerja kok ikut dapat untung sekedar ngasih modal itu jadi itu dianggap kejahatan gitu loh. Nggak ikut kerja kok dapat modal itu kejahatan gitu loh. Dari teori sosialis ya bisa jadi mungkin kalau kapitalis filosofi perbankan ya kejahatan. Memang perbankan itu kalau ya menurut Islam pun kan kejahatan kan gitu. Riba itu kan kejahatan. Gitu. Riba itu kan menurut Islam kan juga kejahatan. Bisa jadi awalnya ketika Kamak berkomentar itu bisa jadi yang namanya kapitalis itu ya kayak perbankan itu. Gitu. Bahwa yang namanya memodali itu entah untung entah rugi ya, memodali itu ya harus modalnya dikembalikan plus plus bunganya kan gitu. Ya itu anak kecil pun kan bisa kan udah diakatkan. Pokoknya kalau naruh 1 miliar dapatnya 1,15 miliar, ya itu anak kecil pun juga bisa gitu. Karena dia akan selamat modalnya karena udah akad. Kalau nggak sesuai nanti pengelolanya bisa masuk penjara kan, ya seperti itu kan ya. Ya anak kecil pun bisa gitu. Nah, kalau apa bisa saya minum lagi. Nah itu ya. Jadi barangkali yang terjadi perbankan. Barangkali yang dikhayalkan Kalmang itu perbankan. Cuma memang perbankan itu aneh gitu loh. Perbankan itu dulu yang diuntungkan itu yang naruh uang di bank. Dulu pihak yang sangat diuntungkan itu yang naruh uang di bank. Kalau sekarang pihak yang sangat diuntungkan justru peminjam skala besar. Gitu. Jadi kalau dulu kan orang-orang yang naruh
anak-anak orang kaya gitu ya, yang yang naruh uang di bank, didepositokan, dan itu pihak yang paling diuntungkan. Kemudian uangnya dipinjam pengusaha-pengusaha kecil oleh bank, gitu. Harus kembalikan apa, sekian waktu sekian. Ini. Nah, jadi kan merasa merasa berat, ya. Para peminjam merasa berat, para penabung merasa diuntungkan. Itu zaman dulu. Nah, zaman sekarang berbeda. Zaman sekarang karena adanya perusahaan-perusahaan multinasional itu beda. Justru apa, peminjam itu pihak yang paling diuntungkan. Peminjam besar. Karena apa? Karena dia sanggup produktif di atas bank. Sanggup produktif di atas bank. Katakanlah bank itu, bank misalnya penabung ya, orang nabung di bank dapat bunga 8% katakanlah. 8% setahun gitu ya. Nah, kemudian eh, oleh perusahaan, oleh bank dipinjamkan ke perusahaan besar dengan bunga misalkan 14%. Kalau Bank Mandiri itu 14%. Nah itu. Lah perusahaan ternyata sudah potong pajak, sudah dikurangi biaya beberapa hal, ternyata bisa memberikan eh, keuntungan buat bank ya, bisa bayar bunga 14%, sementara dia sendiri masih punya keuntungan lebih, misalkan 20%. Nah, itu. Maka perusahaan besar, maka pihak yang lebih menang dari bank, pihak yang lebih kokoh dari bank, lebih produktif dari bank, itu yang berjaya. Sehingga sekarang bank itu menjayakan pada pihak itu, pada pihak eh, pada perbankan sendiri ya, pada perbankan sendiri, kemudian pada perusahaan-perusahaan besar. Ya mungkin perusahaan besar bisa beralasan, berarti fair kan? Oh, kami produktif kok. Kami bisa ngasih pada keuntungan bank saja kami kasih 14%, kami masih dapat 20%. Ya fair kan? Kami memang pihak yang tangguh dalam ekonomi. Itu alasan mereka bisa jadi seperti itu. Cuma kenyataannya kan nggak sefair itu. Uangnya bisa jadi didapat dari penjajahan, dari nenek moyang mereka yang menjajah. Kemudian mereka sudah menguasai mereka sudah menguasai perdagangan skala internasional sehingga dijualnya di New York, di Tokyo gitu ya. Yang harganya mungkin orang makan di sana itu kalau diterjemahkan dengan orang dibanding di sini bisa jadi dirupiahkan tuh 100, bisa jadi 10 kali lipat gitu. Orang di sini makan 15.000, orang di Semarang makan 15.000, makan di Jakarta katakanlah 20.000, nah, kemudian makan di Tokyo atau di New York, kalau dirupiahkan jadi 150.000. Artinya apa? Kalau dijual ke sana itu serba mahal. Gitu. Kalau udah levelnya internasional, kemudian produksinya di Boyolali, di Klaten, di Sleman, di Bantul gitu ya. Yang harga apa? Yang harga apa? Daging sapi yang dimakan apa? Dibikin dibikin apa sih? Pokoknya makanan yang kelihatan dilihat tuh di promo-promo di TikTok tuh kelihatan cukup menarik. Cuma harga 17.000 kan seperti itu. Berarti kan daerah sana itu kan ya karena daerah 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 produksi ya, daerah dekat daerah pertanian, daerah perkebunan, daerah dekat gunung berapi yang subur gitu ya. Sehingga di sana harga-harga murah. Nah, buruh-buruhnya dari Boyolali, dari Sragen, dari Sleman, Bantul itu kan buruh-buruhnya murah gitu. Nah, sektor produksinya semurah mungkin, penjualannya ke Tokyo, ke New York gitu. Maka ngasih keuntungan yang besar pada bank masih sangat sanggup gitu. Akhirnya bank ini malah menguras duitnya penabung dikasihkan perusahaan-perusahaan besar. Jadi malah malah yang minjam itu lebih keren, yang minjam lebih beken daripada yang minjemin gitu. Makanya yang minjam itu jangan dikatakan gorem, nggak bisa gorem gitu loh.
Mereka untuk minjam itu justru mereka itu perusahaan-perusahaan besar dan asetnya gede, aset untuk jaminannya itu kan, mereka kan punya jaminan gede gitu loh. Gitu. Itu kan berarti bukan goreng gitu loh. Wah, ini perusahaan besar, perusahaan-perusahaan besar, Samsung, Toyota, kasihan mereka pinjam pada bank harus dikasihani, kasih harta zakat apa kasih kasih zakat ya enggak gitu gitu. Enggak gitu. Justru mereka peminjam itu sekarang pihak yang peminjam itu sekarang malah pihak yang ini yang keren nih. Makanya kalau lihat yang minjam perusahaan besar, lihat pakaiannya, bahan mobil, pakaian berdasi. Orang perbankan ya yang mengelola duit pakai mobil, eh, pakai tampilan necis, berdasi, pakai mobil. Yang nabung siapa? PNS misalkan, TNI gitu kan. Ya gitu-gitu aja penampilannya yang nabung seperti itu gitu. Nah, yang ikut minjam siapa? Yang ikut minjam peternak ayam ngasih pada perbankan 12%, tapi dia sendiri cuma dapat 8% kan itu kan kayak penjajahan kan, berarti yang penabung apa peminjam 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 kecil tadi, peminjam peminjam kecil itu berat banget untuk mengembalikan, perusahaan-perusahaan besar itu sanggup mengembalikan, perbankan sendiri diuntungkan karena perputaran itu. Nah sementara ya penabung penabung yang duitnya raksasa ya tetap diuntungkan walaupun bunganya kecil gitu. Kan mereka butuhnya nggak kerja apa-apa, anak juragan dah diwarisi duit apa 500 miliar gitu ya, ya sudah nggak kerja apa-apa, cuma bergaul dengan para artis ya, punya istri artis gitu ya. Nah kemudian nggak kerja apa-apa duitnya ya, punya 500 miliar, 300 miliarnya ditaruh deposito, misalkan dapat dapat bunga 8% aja dari 300 miliar, dapat bunga 8% berarti dapat 24 miliar, 24 miliar per tahun, itu nggak kerja apa-apa, itu udah istilahnya keceh duit lah, mau main apa, mau liburan kemana, atau mungkin malah main perempuan atau gimana. Itu sangat bisa buat anak-anak juragan itu yang akhirnya pacaran sama artis misalnya seperti itu sangat sangat bisa. Jadi ujung-ujungnya perbankan itu malah jadi alat penjajahan gitu. Alat penjajahan sebagaimana dalam sistem tanam paksa dulu itu kerajaan lokal itu kadang-kadang menjadi alat penjajahan. Jadi ya dalam sistem tanam paksa gitu. Dalam sistem tanam paksa pembagiannya kerajaan lokal dapat 50%, ya mungkin karena biayai militer, biayai pabrik kan itu ya. Nah, sementara VOC, bukan VOC ya, pemerintah Belanda itu dapat 30%, itu sementara petani sendiri cuma dapat 20%, kan gitu. Itu dari sisi keuntungan, dari keuntungan yang didapat, petani dapat 20%, sementara sementara apa? Eh, dari kerajaan itu dapat 50%, sementara eh, Belanda dapat 30%. Kalau sekarang, kalau sekarang misalkan dari perbankan, misalkan ini ya peternak ayam gitu ya, bukan, dari perusahaan besar ya, perusahaan besar, rakyat jadi buruh ya, rakyat jadi buruh di perusahaan besar itu. Nah, kemudian perusahaan besar itu dapat laba, ya masyarakat naruh uang di bank ya, masyarakat naruh uang di bank, kemudian bank dapat keuntungan ya, kemudian keuntungannya eh, katakanlah ini yang mayoritas didapat oleh perusahaan perusahaan besar. Perusahaan besar dapat keuntungan katakanlah 20% gitu ya. Kemudian perbankan dapat keuntungan 14%. Nah, itu kan kemudian buruh-buruh perusahaan itu digaji kecil gitu. Kan sebenarnya sama gitu kan dengan zaman tanam paksa dulu. Kalau dulu perusahaan apa perusahaan Belanda bekerja sama dengan kerajaan, kemudian rakyat yang jadi buruh ditindas, gitu. Ya, sekarang kan sama aja. Orang kerja di perusahaan, kemudian
Yang dapat keuntungan besar ya perbankan dan perusahaan itu. Sementara rakyat jadi buruh dapat kecil. Kan sama dengan zaman tanam paksa dulu. Jadi mungkin yang dimaksudkan Kalmak itu ya ya kalau versinya versi perbankan ya benar, memang itu perampasan, itu memang perampasan. Tapi kalau yang dimaksudkan itu sirkah, di mana dalam sirkah itu pemodal juga bisa ini bisa dapat resiko tidak untung sama sekali, ya nggak tahu. Anak orang kaya untuk sirkah itu nggak bisa otomatis dapat untung. Anak orang kaya dapat harta 500 miliar, dia mau sirkah, berarti dia tetap harus punya di antara dua kecerdasan, salah satu paling enggak, kecerdasan investasi atau kecerdasan bisnis. Kalau kecerdasan investasi mungkin dia pakai sirkah mudorobah kerjasama dengan pengelola. Kalau kecerdasan bisnis ya dia terjun langsung, dia juga pemodal, temannya juga pemodal, dia mengelola, temannya juga mengelola. Itu sirkah inan kan begitu. Nggak otomatis dia pasti untung, dia bisa bangkrut juga dengan memodali gitu. Maka sirkah dalam Islam itu adil, dirasa oleh buruh. Oh iya ya, aku selama setahun ini digaji 3 juta per bulan, selama selama setahun aku dapat 36 juta. Sementara bosku malah jadi bangkrut gitu. Bosku malah malah ownernya yang pemodalnya malah uangnya hilang. Belum lagi yang namanya usaha. Namanya usaha itu kadang-kadang kan duit untuk karyawan itu didahulukan kan. Waktunya gaji-gaji gitu. Kadang-kadang keluarga malah dikalahkan tuh. Namanya namanya bisnis itu kadang ya kan harus gaji karyawan dulu. Sisanya baru dapat untuk diri sendiri. Sehingga kalau peternak-peternak itu bahasanya itu menyebut keuntungan itu dengan bahasa yang sangat rendah. Jadi nyebut keuntungan itu turahan, turahan sisa-sisa gitu. Itu kan bahasa yang sangat rendah hati banget itu. Pemodal punya peternak sapi, akhirnya saya selama ternak sapi 4 bulan ini dapat turahan gitu. Turahan bahasa Jawa, turahan itu kan sisa, bahasa Indonesia kan sisa. Dapat sisa sekian gitu. Berarti kan bahasa yang sangat rendah hati. Setelah bisa menggaji karyawannya, dia masih dapat sisa sekian. Nyebutnya itu sisa gitu. Artinya emang jadi modal itu ya enggak ringan gitu. Pemodal dalam Islam ya itu enggak ringan. Itu ya beresiko. Makanya barangkali yang dimaksud Kamak itu memang sistem seperti perbankan itu yang memang itu ya penindasan, penindasan. Sampai saya kadang berpikir begini, mengapa penjajahan sekarang tidak pakai cara militer? Pakai cara militer itu kalau mereka masih miskin, tapi ngerebut harta itu militer. Ketika Belanda datang ke Mataram itu ya lebih kaya Mataram dibanding Belanda kan begitu sebenarnya. Tapi ketika mereka sudah ngerampok banyak dari negara terjajah, ya mereka datang lagi dengan kekayaan, mereka datang sebagai orang kaya, mereka datang dengan perlete, ya ngapain mereka harus menjajah dengan militer? Toh mereka diundang sebagai investor gitu. Negara-negara negara-negara mantan terjajah memuliakan mereka. Boyolali pro investasi, ya. Klaten ramah investasi, slogan-slogannya aja kan seperti itu. Gitu. Nggak perlu pakai militer lagi, cukup dengan hutang atau cukup dengan investasi. Nah itu yang terjadi. Ya, sehingga memang kritik memang pendapat Kamak tadi bisa jadi benar kalau yang dimaksud perampokan itu adalah perampokan oleh para kapitalis dalam versi perbankan. Tapi kalau kaidah umumnya ya nggak bisa dikatakan benar sepenuhnya. Bahwa kalau nggak ikut kerja nggak layak dapat untung, itu bukan kaidah yang benar gitu. Itu kaidah benar untuk perbankan, tapi tidak cocok secara umum karena dalam sirkah itu kenyataannya pemodal itu pihak yang ikut bertanggung jawab, bukan pihak yang menindas. Ya, jadi demikian ya yang saya sampaikan pada
pertemuan kali ini jadi dua hal yang ingin saya tekankan dalam pertemuan kali ini. Pertama adalah kesalahan asumsi Kamak tentang pergeseran dari kapitalisme ke sosialisme, yang ternyata itu tidak terjadi karena kapitalisme bisa berevolusi, dan yang kedua karena sosialisme ternyata malah mengundang kapitalisme. Nah, kemudian yang apa, poin yang kedua yang saya tekankan di sini bahwa asumsi Kamak bahwa eh, pihak yang memberi modal tidak ikut bekerja itu menindas. Nah, itu ya ada benarnya untuk perbankan, tapi tidak berlaku secara umum karena dalam sikah itu tidak terbukti. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kami persilakan kalau ada pembahasan selanjutnya. Demikian, mohon maaf kalau ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita mendapatkan tambahan 2 poin tadi ya dari apa yang disampaikan oleh Ustadz sebelumnya, eh, terkait dengan eh, diskusi kita di 2 pekan lalu terkait dengan evolusi sosial ya. Ya, sekarang kita menyentuh teori evolusi sosial yang digagas oleh Karl Marx juga ternyata ada pengaruh terhadap kondisi ekonomi ya di masyarakat, sehingga memicu, bisa dikatakan sebagai pemantik perubahan, bahkan bisa terjadi tatanan masyarakat yang berganti dari yang kapitalis kepada ideal menurut Karl Marx, yaitu masyarakat sosialis ya. Buat Bapak Ibu, insya Allah seperti yang disampaikan oleh beliau, ini kita buka sesi diskusi dan tanya jawabnya. Buat Bapak Ibu yang ingin menggunakan kesempatan ini, silakan eh, gunakan kesempatan ini. Mau bertanya boleh juga, baik dengan diskusi kita malam ini ataupun boleh jadi ada pertanyaan yang berkaitan dengan pertemuan sebelumnya, dan tahu belum ada kesampaian, bisa digunakan kesempatan ini, atau ada yang mau interaktif langsung juga bisa, silakan saja raise hand. Nanti kita akan berikan kesempatannya. Untuk kesempatan awal ini, saat saya ingin membuka diskusi ini, eh, di awal eh, mungkin bagi saya belum menangkap ini Ustaz, apa yang menjadi perbedaan, eh, lebih tepatnya mungkin sistem ekonomi, Ustaz. Ya, sistem ekonomi. Perbedaan antara perbedaan sistem ekonomi yang dibawa oleh kapitalis dan apa yang digagas oleh sosialis secara umum, Ustaz. Apakah kemudian juga, Ustaz, dari madhab ya, ini kita masuk ke pertanyaan kedua, mungkin apakah di sosialis itu juga ada perbedaan pandangan terkait dengan sistem ekonominya. Mungkin antara Karl Marx dengan Stalin berbeda misalnya, atau Engel ya, salah satu tokoh sosialis juga. Apakah memang ada perbedaan madhab atau pandangan tentang teori ekonomi mereka? Tadi seperti yang Ustadz sampaikan tadi, meskipun ini sepertinya anekdot, cerita di dunia peternakan ya, bahwa ada dua interpretasi dari sistem sosialis tadi, sehingga muncul berbagai macam langkah dari prakteknya. Nah, ini gimana Sat, tanggapannya Sat? Mohon Ya, tanggapannya Sat. oh iya, iya. Sebenarnya kalau gini ya, kalau Kalmak itu kan sebenarnya dia itu cenderung integrator ya. Jadi integrator dari beberapa ilmuwan dia ramu, dia gabungkan, yang sebenarnya dari pihak yang teorinya dia pakai belum tentu dia orang komunis gitu. Kan kayak Hegel itu kan prinsip-prinsip ilmiah versi dia saja gitu. Jadi kayak Hegel itu kan sebenarnya cuma ya model kayak Darwin aja, yang sebenarnya itu belum belum masuk teori ekonomi. Jadi eh, Karl Marx
itu menggabungkan dari beberapa teori, digabungkan jadi dari sebuah ramuan gitu ya. Jadi dari apa, dari Hegel, dari Engels, dari Feuerbach gitu. Tuh. Oh, bukan, kalau Feuerbach itu malah pihak yang membantu Kamak. Satu lagi saya agak lupa gitu. Intinya dia menggabungkan dari 4 pihak, dia ramu jadi satu. Nah gitu. Kalau teorinya itu karena cukup detail, yang saya pahami sebenarnya tidak banyak perbedaan mazhab di bawah Karl Marx sendiri. Itu cuma beda implementasi saja. Karena rinciannya juga cukup detail dari teori-teori Karl Marx. Sehingga ya semua negara sosialis itu rata-rata ya pro Karl Marx. Berarti dia dianggap nabinya lah, istilahnya seperti itu. Jadi, maka ditampilkan sebagai tokoh yang bijaksana kan. Secara umum ya, kalau toh ada perbedaan itu lebih pada perbedaan yang terkait dengan implementasi yang ada kaitannya dengan sosialisme sebelum muncul komunisme. Terjemahannya itu kadang-kadang di komunisme masih terjadi perbedaan sebagaimana yang kita bahas dalam pertemuan kedua, gitu ya. Jadi apa? Kalau ada yang dianggap barang-barang yang tidak boleh dimiliki individu itu yang mana? Kadang-kadang definisi itu. Apakah mau dimutlakan semuanya nggak boleh dimiliki atau boleh dimiliki dalam versi tertentu? Itu perbedaannya masih mirip dengan perbedaan kan lebih pada implementasi kan? Sehingga dalam implementasinya itu hal-hal yang menjadi perbedaan dalam sosialisme ya itu pula yang menjadi perbedaan dalam komunisme. Karena itu bicara penerjemahan di lapangan, maka penerjemahan di lapangan itu kadang-kadang gambaran perbedaannya ya sebagaimana sebelum komunisme muncul, bagaimana ketika masih sosialisme. Kalau Cina itu kan sosialis pertanian gitu. Jadi komunisme yang berbasis pada pertanian. Nah, karena itu ya yang penting semua tanah milik negara. Kalau industri masih bisa dimiliki swasta dalam level tertentu kan. Karena fokusnya sosialisme pertanian. Itu Cina ya. Gitu. Kalau Soviet itu industri. Semua industri milik negara. Gitu. Jadi lebih pada implementasi. Karena implementasi masih sama dengan jenis-jenis perbedaannya itu mirip dengan apa, yang kita bahas dalam pertemuan kedua. Itu. Cuma ini dalam ranah implementasi. Kalau masalah mendirikan dengan cara anarkis atau dengan cara undang-undang itu udah nggak dibahas lagi karena kan negara sudah ada. Negara sudah ada, jadi perbedaannya lebih pada perbedaan dalam implementasi. Kemudian tadi yang kedua apa, Mas? Pertanyaannya tadi yang Sepertinya sudah disinggung Ustaz terkait dengan perbedaan. Saya mencoba mendekati paham tadi yang Ustaz sampaikan terkait dengan peternakan tadi Ustaz, bahwa muncul interpretasi dalam memahami pengajaran guru mereka, muncul dua versi. Nah, jadi apakah memang sosialisme itu juga punya potensi perbedaan dalam interpretasinya, sehingga tadi udah ya, udah udah singgung juga sepertinya. Cuman ini Sat, ya, ya, ada poin yang memang mestinya kita konfirmasi nih Ustaz. Kalau menurut saya, mungkin juga bagi sebagian orang bertanya, eh, di mana goals tentang kesejahteraan menurut Karl Marx ini Ustaz? Tadi kan Ustaz belum ada sentuh juga, bahwa kan cita-cita ekonomi itu kan yang namanya kemakmuran, kesejahteraan itu kan menjadi impian. Ya? Bagaimana kapitalisme menjanjikan itu, Islam ya, menjanjikan itu. ya. Kalau kapitalisme itu fokusnya pertumbuhan ya. Tapi begini, eh, selain bicara pertumbuhan, juga kita bicara bagaimana kapitalisme meraih itu. Jadi
Pertama filosofi ini ya, filosofi kebahagiaan gitu. Kalau orang tuh fokus, kalau orang tuh fokus materi, maka orang nggak akan bertikai. Kalau orang itu apa? Kalau orang itu tercukupi materinya, nggak akan bertikai. Maka saya pernah ketika saya ngisi ngisi sebuah acara di Kendal itu malah saya ada tokoh utama yang di situ nggak terlalu mendengarkan apa yang saya sampaikan, tapi malah apa menyimpulkan apa yang saya sampaikan, kesimpulannya beda banget gitu. Beliau mengatakan tokoh masyarakat di situ pokoknya nek pengen wong rano masalah ini, yang penting wong sugih gitu. Kalau orang kaya nggak akan brengsek lah kayak gitu. Karena seperti itu. Dan biasanya orang kaya itu biasanya itu punya attitude yang baik ya itu. Ini senjatanya orang kapitalis kan gitu. Sehingga dia kaya karena attitude-nya baik kan gitu. Padahal ya ya banyak orang kaya ya karena lahir kaya kan gitu. Belum tentu attitude-nya baik juga kan gitu. Jadi ada apa ya dalam tanda kutip ada rasialisme tapi tidak berdasar tidak berdasar apa ya, tidak berdasar ras ya tapi berdasar kantong gitu loh. Jadi ada tendensi ini orang miskin nggak bisa kaya itu ya karena kebiasaannya paling buruk, paling konsumtif, paling banyak ngerumpi kan gitu. Padahal bisa jadi orang miskin itu kan dia kaya dalam hal lain. Ya bisa jadi karena ya udahlah kehidupan segini cukup. Aku pengen produktifku produktif amal, produktifku produktif dalam menjaga amanat, misalkan seperti itu. Kan nggak mesti kan gitu. Orang kan bisa unggul itu bisa dalam harta, bisa unggul itu bisa dalam ilmu, bisa jadi unggul itu dalam hal apa? Dalam hal kerja dan lain-lain kan gitu. Jadi ada apa ya? Ada kantongisme ya, bukan rasialisme, ini kantongisme gitu. Itu jadi bahagia itu kalau unggul materi ya. Gitu. Nah, yang kedua, negara nggak bisa campur tangan, biarkan itu diraih oleh swasta. Lah kemudian akan terjadi trickle down effect itu. Jadi orang kaya itu akan memakmurkan orang miskin. Semakin banyak orang kaya, maka akan semakin banyak yang terangkat juga. Gitu. Jadi swastanisasi itu dianggap sangat positif karena akan mengangkat pihak-pihak yang lain juga. Nah itu. Ya padahal ya kadang-kala nggak seperti itu. Gitu. Katakanlah misalkan perusahaan ya berhasil memindahkan orang bisa berhasil mengkaryawankan orang Dayak gitu. Orang yang kerjanya di hutan kemudian jadi karyawan. Ya belum tentu loh itu tambah makmur. Tergantung definisi kemakmuran apa. Sebelumnya dia di hutan selalu survive kok. Dan dia juga nggak ada masalah, nggak ada mengganggu. Ya bener nggak punya ijazah. Itu kan versi orang modern nggak punya ijazah. Tapi kemakmurannya dapat. Makan selalu dapat. Gizinya malah makanannya makan rusa, makan rusa, makan hewan-hewan di hutan. Secara tinjuan protein malah cukup cukup terpenuhi kan seperti itu. Nah kemudian dijadikan karyawan ya itu bisa jadi tambah makmur, bisa jadi tidak tambah makmur, ada dua kemungkinan. Tapi kan asumsinya kan seakan wah perusahaan sudah membuat orang Dayak semua primitif jadi karyawan, ya, belum tentu juga. Kadang-kadang kadang-kadang kayak gitu tuh kan bisa ya bisa tidak, kan seperti itu. Jadi asumsi trickle down effect itu yang kedua. Swastanisasi akan menciptakan trickle down effect. Nah, kemudian yang ketiga mekanisme pasar, bahwa dengan mekanisme pasar negara nggak usah campur tangan urusan harga, yang penting serahkan pada pasar. Itu nanti ya itu nanti masyarakat akan menjadi konsumen yang bijak dan produsen yang punya diferensiasi. Produsen, jadi asumsi mekanisme pasar itu akan menciptakan produsen yang different ya, dan menciptakan konsumen yang bijak. Ya, tapi belum tentu juga. Orang itu kadang tidak melihat nilai, tapi melihat harga. Dan orang menjadi lemah pada urusan nilai. Contoh gini, kalau orang memang fokus melihat nilai itu, misalnya gini, ada rambutan dibeli di musim hujan, harganya
15.000 1 kilo itu ya, rambutan binjai. Nah kemudian kelengkeng dengan rasa yang selevel, gitu, kelengkeng Thailand setengah kilo 50.000. Jadi kalau sekilo 100.000. Ini kan selevel secara gizi, secara rasa ini selevel gitu. Cuma karena masyarakat itu menjadi tidak peka lagi, menjadi tidak peka lagi. Oh, berarti yang di mall mahal, berarti ini makanan enak kan begitu. Tidak peka lagi. Akhirnya belanja kelengkeng dengan santainya loh. Kalau memang rambutan ada ya kenapa tidak beli rambutan? Nah sisanya 15.000, sisa 85.000, 85.000 bisa dibelanjakan yang lain-lain. Gitu. Tapi malah milih beli kelengkeng yang kelengkeng Thailand, kelengkeng impor. Mahalnya itu sebenarnya karena pengemasan, karena seleksi, karena impor, karena perkapalan kan itu yang bikin mahal. Tapi kan masyarakat menjadi tidak jeli lagi. Nah, gitu. Kemudian misalkan saya jadi peternak dulu itu kan fokusnya berapa protein yang harus dicukupi untuk tiap hewan kan gitu. Lah harusnya kita jadi orang tua gitu. Orang tua itu kan mikirnya itu gitu. Anak itu seberapa gizinya gitu. Bukan bukan tak belikan barang mahal. Kadang-kadang beli mahal malah nggak bergizi. Kasus-kasus kadang bayi stunting kadang malah anak orang kaya itu. Bayi stunting bukan balita stunting. Balita stunting itu kadang-kadang malah anak orang kaya. Ini kenyataan ini. Karena apa? Karena anak orang kaya itu kan diasuh pembantu. Lah pembantu kan si nurut sama si anak. Gitu. Karena pembantu nurut sama si anak, pilihan pilihan makanan itu pilihan si anak. Lah anak itu kan nggak mikir yang bergizi, mikirnya ya apa? Misalkan minuman sekarang boba, ya kan? Ya boba sekali-kali nggak apa-apa lah, tapi kan terus-terusan boba, terus-terusan mie, terus-terusan apalah yang mahal-mahal gitu. Tapi secara gizi malah bisa jadi anak orang kaya itu malah secara harga mahal, secara gizi tidak terpenuhi. Nah, saya itu kan karena saya itu ngurusi pembelanjaan ponpes gitu ya. Saya kan kadang mikir gini kan, pokoknya lauk dibelikan yang harga 35.000 ke bawah tapi bergizi apa. Ini kan ganti-ganti. Kadang ikan kembung lebih mahal dari telur, berarti kita pilih telur. Kadang ikan kembung lebih murah dari telur, berarti kita milih ikan kembung, kan gitu. Ini kan karena fokusnya pokoknya dengan 35.000 ini dapat dapat yang bersih. Nah, harga ikan pun juga naik turun gitu. Kadang ikan kembung yang mahal, kadang ikan kembung murah. Saya tuh pernah baca gini, info yang paling baru belum sampai 10 tahun ya, bahwa ikan kembung ternyata gizi di atas ikan modi. Semula yang dianggap makanan paling bergizi di dunia itu ikan salmon, kemudian ikan tuna. Ikan salmon, ikan tuna kan ikan-ikan mahal semua. Itu dianggap paling bergizi di dunia. Ternyata kalah dengan ikan kembung. Ikan kembung. Padahal ikan kembung itu kan ikan proletar kan kesannya ikan murah gitu. Walaupun kalau secara rasa itu ya enak sebenarnya. Ikan kembung yang kecil-kecil yang sekilo 35.000 itu. Gitu ya. Karena saya beli itu, saya apa harga karena saya belanjain untuk kontes gitu loh. Harga 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 ikan saya sampai apa gitu. Nah itu. Nah sehingga dari apa ya dari situ itu sebenarnya kan banyak keunggulan di Indonesia nih kalau kita fokus pada nilainya bukan harganya loh ya. Kalau sekarang kan kebalik, mahal berarti bergizi kan gitu. Ada yang enggak gitu. Nah, kemudian saya baca sejarah gitu. Ketika ketika pengelana Spanyol, Portugal datang ke Indonesia gitu ya, apa? Datang ke Filipina ya, datang ke apa? Datang ke Amerika Latin ya kayak di Albuquerque, Hernan Cortés, apa? Vasco da Gama dan lain-lain. Itu komentar mereka apa? Komentar mereka itu perikanan di Asia Tenggara itu perikanan terbaik di dunia. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kan kalau kita itu
apa ya, itu komentar orang dulu. Sekarang kan masa ikannya ganti sih, paling juga masih sama kan. Ikan abad 16 dengan ikan sekarang kemungkinan kan juga sama lah. Dulu kembung, sekarang kembung, kira-kira kan gitu. Dulu tongkol, sekarang tongkol, kira-kira kan gitu. Cuma karena kita tidak menganggap itu keren saja, akhirnya yang dianggap keren itu ya apa, yang segala yang dari luar, yang dari impor. Sehingga keunggulan lokal ini kan tidak terpikirkan. Gitu. Lah, harusnya kalau kita itu fokusnya itu ke nilai bukan ke harga, ya rakyat itu kan masih lebih cerdas harusnya. Nah, sehingga tadi ya, dari intinya dari kapitalisme tadi, masyarakat dirangsang untuk fokus pada materi, kemudian strateginya dengan swastanisasi, ya, kan dengan swastanisasi itu negara nggak ikut campur tangan, kemudian dengan adanya mekanisme pasar tadi, ya, dengan adanya mekanisme pasar di mana diharapkan masyarakat menjadi konsumen yang bijak dan produsen yang different, tapi kenyataannya enggak gitu, karena fokusnya ke harga bukan ke nilai, sehingga masyarakat itu menjadi masyarakat yang tidak peka lagi, masyarakat yang sebenarnya untuk beli-beli itu seringkali kurang berkualitas, sementara gajinya tertekan karena dia sebagai buruh. Sehingga kecenderungan dalam masyarakat kapitalis ya, sudahlah buruh gaji kecil, mau beli-beli ya apa, cenderung pragmatis, tidak punya kepekaan lagi, kemudian capek dalam hidup dikasih hiburan, hiburannya hiburan malam di televisi yang tidak terlalu bermutu, kan akhirnya seperti itu. Masyarakat terjebak dalam sebenarnya masyarakat terjebak dalam hidup yang tidak terlalu bermutu. Ya cuma kelihatan di kota gitu aja gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan dibandingkan dengan secara umum dari berapa gizi yang didapatkan, itu ya belum tentu. Demikian ya. Nah, kalau itu jadi maksudnya difokuskan pada pertumbuhan, tetapi kenyataannya banyak ketimpangan tadi dengan caranya yang swastanisasi, fokusnya pada materi, penyelesaiannya dengan mekanisme pasar, ternyata ini banyak menimbulkan problem di masyarakat. Itu fokus di kapitalisme yaitu pemerata apa maaf, pertumbuhan ya, pertumbuhan tapi ujungnya pertumbuhan yang timpang. Kemudian kalau sosialisme fokusnya ke pemerataan. Cuma dengan segala hal yang kita bahas selama 4 kali pertemuan itu, pertanyaannya adalah apanya yang mau diratakan, karena kenyataannya pertumbuhannya itu jelek. Ya, demikian ya. Ya, Alhamdulillah Ustaz. Eh, kita coba beralih ke penanya yang sudah masuk di kolom komentar ini Ustaz. Eh, masih ada waktu Ustaz ya. Ini ada dua pertanyaan ini yang mau ditanggapi. Dari Ibu Sri Daismayanti atau Mbak yang mau izin bertanya Ustadz, dari mana negara sosialis mendapatkan sumber income, sumber pemasukan? Sumber Sumber pemasukan Ustadz. Ini beliau bertanya, apakah kekayaan alamnya dijual ke rakyat sendiri atau diekspor ke luar negeri? Apakah negara sosialis juga menetapkan pajak bagi rakyatnya? Ini Ustadz pertanyaan dari Ibu Sri Desmayanti. Ada tiga pertanyaan. Rangkap beliau Ustaz. Boleh tanggapan Ustaz? ya ya, kalau pajak enggak ya, karena kan mereka yang menyelenggarakan semuanya negara gitu. Semuanya yang menyelenggarakan negara, dan rakyat itu semua pegawai negeri gitu. Jadi, rakyat itu semua PNS ya. Entah disebut PNS entah enggak, tapi pada faktanya PNS gitu. Jadi sebagaimana kata dosen maaf, kata duta besar yang ngajar di Fakultas Sejarah Undip ya, duta besar Rusia mengatakan, udahlah, Anda itu nggak usah berpikir Anda itu makmur, Anda itu sukses, nggak usah mikir gitu. Cukup satu hal saja yang Anda pikirkan, buat negara ini jaya. Lalu gimana tentang kemakmuran Anda? Itu tanggung jawab negara. Kalau negara itu jaya, maka Anda ikut sejahtera gitu. Jadi filosofinya seperti itu ya. Jadi eh, jadi eh, gambaran bahwa semua PNS itu, contohnya bahwa petani pun PNS.
Kita bisa lihat sampai sekarang pun kalau kita lihat via Google Earth gitu ya, lihat di atas Rusia, di atas Kazakhstan yang bekas-bekas komunis, itu sampai sekarang pun di atas tuh kelihatan masih kotak-kotak gitu, kayak sarung gitu ya, di atasnya itu ternyata kotak-kotak di atas tuh menunjukkan sektor pertanian apa yang digarap. Jadi kalau satu kotak segede kelurahan ya satu kotak sorghum, satu kotak gandum, satu kotak kentang, satu kotak apalagi gitu. Sehingga satu kotak itu berarti komoditasnya beda. Sehingga tampilan pertanian Rusia itu kalau di atas dilihat dari Google Earth itu kayak kotak-kotak karena itu menunjukkan tiap satu kotak itu komoditas pertaniannya itu beda. Nah, satu kotak itu di penyelenggaraan penyelenggaraan pengelolaan satu kota itu ditanggung apa di di apa, dijalankan oleh sekian petani. Petani itu diorganisir. Petani itu diorganisir. Jadi petani itu semua PNS. Tanahnya tanah negara. Gitu. Tanahnya tanah negara, kemudian keperluan sehari-hari mereka di drop. Drop sehari-hari drop beras, drop makanan pokok, drop buah, drop apa. Kadang-kadang jangka waktu tertentu butuh TV, kasih TV, kasih apa? Jangka waktu tertentu kasih kulkas gitu. Nah, kalau ya sisanya diekspor, tetap mereka tetap menjual gitu. Tetap sisanya diekspor. Nah, hasil ekspornya biasanya untuk keperluan-keperluan negara. Makanya jual beli itu ya sedikit sekali gitu. Sedikit sekali karena fokusnya itu ya diproduksi oleh rakyat dalam diselenggarakan oleh negara, diproduksi oleh rakyat, hasilnya dikembalikan pada rakyat. Demikian ya. Ya, alhamdulillah sudah ditanggapi ya Bu Sri Gismayanti. Kemudian ini pertanyaan terakhir Ustadz dari Ibu Ina atau Mbak Ina ini. Pertanyaan beliau berkaitan dengan Karl Marx ini Ustadz. Berarti Karl Marx dengan sosialisnya sudah tidak bisa lagi diterapkan Ustadz. Seperti Marxismenya Soekarno. Nah, ini beliau coba konfirmasi Ustaz. Jadi gagasan Ya, sosialis yang dibawa Karl Marx itu masih relevan nggak Ustaz? Nah, ini beliau ya. bertanya Ustaz. Ya karena secara umum namanya ideologi itu ya masih memungkinkan dapat pengikut. Nama ide ya. Ideologi tetap masih memungkinkan dapat pengikut. Karena ideologi adalah suatu konsep, punya argumentasi, argumentasi itu tetap bisa mengesankan manusia, bisa membuat manusia terpesona sehingga ya tetap aja memungkinkan untuk dapat pengikut. Cuma melihat kejadian yang terjadi selama seabad kemarin dari sebelum komunisme berdiri, ketika komunisme baru dirintis, baru diperjuangkan sampai tumbangnya Uni Soviet, sampai setelah itu masih ada negara komunis tertentu walaupun di skala kecil kayak Korea Utara, maka orang itu cenderung trauma. Untuk membahas kelemahannya itu begitu gampang karena pernah dilaksanakan dan ternyata tidak berusia lama karena penuh bopeng-bopeng dari kelemahan itu. Sehingga ya kalau diargumentasikan sekarang ya kayaknya berat. Orang sulit untuk menerima. Karena begitu gampang mengindra karena eh, terjadi kegagalannya juga belum terlalu lama. Itu ya untuk diperjuangkan sekarang itu ya terlalu berat. Tapi kalau orang sudah lupa pada apa yang terjadi, sudah sekian waktu diperjuangkan lagi ya, itu masih mungkin cuma ya kita berharap itu tidak terjadi. Kalau umat Islam apa, bisa mendirikan sebuah khilafah Islamiyah ya perjuangan-perjuangan semacam itu harus dihalangi kan. Karena tendensi-tendensi kayak sosialis itu juga pernah terjadi di masa khilafah Islam ya. Ya walaupun tidak sampai tataran ideologi tapi kecenderungan untuk sama rasa sama rata itu ada. Misalkan di pemberontakan Zhang yang terjadi pada masa akhir khilafah Abbasiyah itu gaya-gayanya mirip sosialis tapi berhasil ditumpas oleh apa oleh khalifah saat itu yaitu Al Mu'tamid Billah ya. Yaitu berhasil mengalahkan
dari pemberontakan Zhang. Jadi kalau bibit-bibitnya tapi tidak sampai level ideologi ya zaman dulu pernah. Gejala-gejala ke arah sama rata zaman Romawi itu juga pernah. Biasanya dipimpin oleh kaum yang namanya tribun. Di zaman Khilafah Islam juga pernah dalam dipimpin oleh pemberontakan Zhang tadi. Tapi dalam level yang cuma kecenderungan-kecenderungan pragmatis, tidak sampai level ideologi. Dan levelnya tentu dalam skala yang relatif kecil. Artinya sebenarnya potensi di masa depan apakah kamu jadi nama ide mungkin, tapi ya itu harus dihalangi. Kalau sekarang orang trauma, trauma masih masih gampang untuk disebut bopeng-bopeng. Kan biasanya orang tuh gitu ya, kalau misalkan gini ya, kalau orang zaman Orde Baru itu apa ya, untuk menyebut, untuk dibuat anti Soekarno itu gampang lah, karena Soekarno itu belum terlalu lama. Tapi begitu zaman Orde Lama, maaf, mas zaman Orde Reformasi, menyanjung Soekarno itu gampang lagi. Menyanjung Soekarno itu gampang, tapi bicara Soeharto buruk itu gampang. Gantian Soekarno yang kesannya baik. Gitu. Karena dia LDIP. Gitu. Nah, begitu zaman sekarang, ini kan sudah reformasi sejak 98 sudah berapa tahun, sudah cukup lama kan, udah di atas 25 tahun kan. Itu berbagai tayangan di medsos tuh banyak yang menyampaikan fakta-fakta yang pernah ada, maka kelihatan Soekarno di situ kerjasama dengan Jepang itu ya mau diangkat lagi tuh lebih susah gitu loh, karena orang lebih kritis pada Soekarno. Sementara bicara kebaikan Soeharto malah lebih gampang, karena Gus Usama ini kok dianggap buruk banget sih, ternyata juga jelek-jelek banget. Nah, itu karena dengan zaman Soeharto kan sudah fasenya lebih dari 25 tahun. Gitu. Jadi nggak terlalu trauma bagaimana orang-orang yang hidup di zaman reformasi ya, dari 98 sampai 25 tahun setelahnya itu terhadap Soeharto itu kan kesannya jelek. Tapi kalau terhadap Soekarno malah kesannya baik karena diangkat oleh PD. Jadi gitulah namanya namanya persepsi itu kan seringkali makin berjarak dengan apa yang telah terjadi itu makin lupa, sehingga apa yang menjadi kejelekannya juga makin lupa juga. Kira-kira demikian ya. Ya, Alhamdulillah. Sepertinya sudah terjawab semua nih Ustaz. Berarti Marxis apa tadi Marxisme itu apa ya bisa dibilang satu paham yang tidak sampai pada level ideologi tadi Ustaz ya. Ya Oh, kalau Alhamdulillah. Marxisme ya, kalau Marxisme kan versi versi Indonesia dari Marxisme. Hmm, Jadi sudah ada ideologinya, tinggal dong di apa ya, ATM lah, amati, tiru, modifikasi lah. Kira-kira seperti itu. ATM dari versi ATM dari Marxisme. oke. Berarti ini terakhir ya, betul-betul terakhir. Mudah-mudahan ini. Berarti apa beda dengan kalau di Eropa ada, di Indonesia ada Marheim, kemudian di Jerman ada Nazi, kemudian di Italia ada Mussolini yang juga, apakah bisa disamakan karena versi mereka masing-masing, Zat? Ya beda ya, karena kan ketika sosialisme itu masih berkembang belum sampai tataran komunisme, visinya itu belum. Kalau komunisme kan memang targetnya sama rasa sama rata ya. Kalau sosialisme kan yang penting anti kesenjangan sosial saja. Ini sebenarnya lebih lebih berupa respon atas kapitalisme. Baik baik Nazi maupun fasisme Italia itu lebih berupa respon pragmatis atas kapitalisme. Itu masih campur aduk antara sosialisme dan kapitalisme itu sendiri. Tapi kalau komunisme itu memang sudah dikonsep gitu, sudah konsep rapi, konsep pemikirannya ini, penerjemahannya dalam level ekonomi ini, level politik ini, level sosial ini, ya gitu. Jadi eh, kelasnya beda ya. Kalau komunisme itu sudah sangat rapi gitu. Bukunya aja terstruktur, ada beberapa gitu. Tapi kalau Nazi itu kan ya modalnya cuma main itu kan, main kan ya cuma sikap politik Hitler aja gitu. Fasisme Italia apalagi nggak sampai seperti
itulah itu nggak Oke. sampai cukup detail itu. Sekian ya. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Oke Ustaz, kita cukupkan. Ada yang ingin disampaikan Ustaz untuk sebagai closing statement? Ya intinya pada dua dua poin tadi bahwa eh, bahwa asumsi kapitalisme maaf asumsi komunisme bahwa akan terjadi pergeseran dari asumsi Kamat ya akan terjadi pergeseran dari kapitalisme ke sosialisme tidak terbukti tadi karena kapitalisme bisa berevolusi dan sosialisme sendiri menggandeng kapitalisme. Nah kemudian bahwa deskripsi bahwa tidak ikut kerja sekedar modali itu kejahatan itu juga bisa jadi benar kalau maksudnya perbankan atau riba, tapi kenyataannya salah kalau di luar kalau itu diberlakukan secara umum. Hanya sirkah ternyata tidak seperti itu karena pemodal juga ikut bertanggung jawab karena pemodal juga bisa rugi. Demikian.